Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian berbahagia yang insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sadar saat ini dunia sedang dilanda sebuah kecemasan, sebuah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua sedang berada dalam sebuah posisi kecemasan, kesulitan yang amat dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sedang kita rasakan pada sampai hari ini. Dalam kondisi yang genting ini, jemaah sekalian, kita sebagai umat beragama harus bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang kita alami ini, yaitu dari pandemi COVID-19 ini. Jemaah sekalian berbahagia, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini mengenai sikap yang harus kita ambil, hikmah yang harus kita ambil dari peristiwa pandemi COVID-19. Jemaah sekalian yang berbahagia, sikap yang pertama yang harus kita miliki yaitu bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim hendaknya pasrah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan dan atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi ketetapan dan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabahum min musibah illa biiznillah. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidaklah segala sesuatu yang musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diberi petunjuk kepada hatinya tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua, jemaah sekalian yang berbahagia, dengan selalu kita menjaga aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah dengan memperhatikan perintah dan menjadi larangannya, pasti Allah akan menjaga kita. Mari kita bersama-sama untuk introspeksi diri dan merenungi diri kita masing-masing. Bisa jadi munculnya wabah COVID-19 ini adalah kesalahan dari kita sendiri, disebabkan dari dosa-dosa kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim, umat muslim, harus selalu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jemaah sekalian berbahagia, sikap yang ketiga yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin yaitu bahwa kita sebagai seorang mukmin itu harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga disertai dengan iringan sabar. Ketika kita mendapatkan kesenangan ataupun sesuatu yang kita kehendaki, maka kita haruslah bersyukur atas apa yang diberi, atas nikmat yang Allah telah berikan tadi. Adapun jika kita ditimpa suatu musibah, maka kita hendaklah bersabar atas musibah yang kita terima tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah nikmat atasmu. Tapi apabila kamu ingkar atas nikmatku tadi, maka ingatlah azabku akan sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, lalu yang keempat dan yang terakhir, dengan kita selalu melakukan ikhtiar. Lakukanlah ikhtiar dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghindari penyebaran dari COVID-19 ini. Lalu untuk upaya yang dapat kita lakukan seperti mencuci tangan serajin mungkin dengan sabun dan air yang mengalir tentunya. Lalu kita harus mematuhi segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya dengan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak itu tadi. Baik jemaah sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin bisa mengambil hikmah atas kejadian virus COVID-19 ini yang sedang menimpa di negeri kita Indonesia saat ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrul minallahi wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.